Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalesa Rahayu dengan NIM 1905-113901 dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau Angkatan 2019. Baik, tujuan pembuatan video untuk kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Hardisem Syabrus SPDMM. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing channels delivering customer value atau saluran pemasaran nilai kepuasan pelanggan. Baik, sebelum menjelaskan tentang materinya, saya akan menjelaskan apa itu saluran pemasaran. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah orang, organisasi, dan kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Nah, ini adalah cara agar produk sampai ke pelanggan atau ke pengguna akhir atau konsumen dan juga dikenal sebagai saluran distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan keinginan pelanggan untuk mencapai nilai pelanggan yang maksimum. Nilai pelanggan merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Nah, nilai pelanggan ini bisa disebut dengan trade-off antara persepsi pelanggan dengan kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Nilai pelanggan ini ada beberapa contoh, misalnya nilai produk, nilai pelayanan, nilai personil, nilai citra, harga, biaya, dan sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing channels delivering customer value atau saluran pemasaran nilai kepuasan pelanggan yang bersumber dari dua jurnal, yaitu jurnal yang pertama yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Saluran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan yang dilakukan di PT PLN area Pamekasan Rayan Pamekasan, di mana penelitian pada jurnal ini dilakukan oleh Gary Harseno yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, di mana penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan, parsial, dan dominan dari dimensi kualitas pelayanan yang dijadikan variabel reliability atau X1, assurance atau X2, thinkables atau X3, empathy atau X4, responsiveness atau X5, dan saluran pemasaran atau X6 terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada pelanggan PT PLN area Pamekasan Rayan Pamekasan, di mana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang diambil dari populasi penelitian lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Pamekasan, di mana pengambilan sampel ini menggunakan teknik dari ilmuwan Slovin. Dan alat uji yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian ini berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, teknik analisis data ini menggunakan regresi berganda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama yaitu pengukuran kepuasan pelanggan, di mana pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai metode dan teknik, seperti dimukakan oleh Kotler dalam buku pemasaran, yakni yang pertama sistem keluhan dan saran, yang kedua ghost shopping, dan yang ketiga loss customer analysis, dan yang keempat survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya, manfaat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan membawa dampak positif bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang dinyatakan oleh Ali Hasin pada 2028 dalam buku Marketing. Di dalam buku ini ada beberapa aspek manfaat yang berhubungan dengan manfaat kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, reaksi terhadap produsen berbiaya rendah, manfaat ekonomis,
indikator kesuksesan di masa depan, dan daya persuasif dari mulut ke mulut. Yang ketiga, kualitas jasa, yaitu yang pertama yaitu pengertian kualitas pelayanan. Definisi dari kualitas pelayanan adalah keinginan untuk memuaskan atau rasa senang atas kinerja suatu produk yang dihasilkan. Maka jika keduanya dihubungkan, atau dengan kata lain, kualitas jasa dibandingkan dengan tingkat kepuasan seperti dijabarkan dalam buku Service Management for Competitive karangan Fitzsimmons. Dan selanjutnya, dimensi kualitas layanan. Dalam bukunya Van Cipto pada 2014 yang dikemukakan oleh para Suarman dan kawan-kawan, ada 5 hal yang akan mempengaruhi kualitas jasa, yaitu reliability atau keandalan dalam memberikan pelayanan seperti dijanjikan perusahaan, yang disebabkan karena pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melayani dengan profesional dan rasa percaya diri. Reliability ini berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua ada assurance, yaitu jaminan kepastian pelayanan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga, tangibles, yaitu kemampuan untuk memberikan bukti fisik secara langsung, di mana aspek ini hanya sesuai untuk produk manufaktur dan bukan produk jasa. Sehingga pada produk jasa, bukti fisik ini tidak dapat dilihat secara langsung. Dan dalam pengukuran kualitas produk jasa layanan, aspek tangibles jarang digunakan, mengingat pada tingkat kesulitan yang ada. Selanjutnya ada empati, yaitu karyawan harus memberikan perhatian secara individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhannya. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu responsiveness, yaitu daya tanggap dan respon karyawan untuk membantu pelanggan menyediakan jasa dengan cepat dan tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, saluran pemasaran. Menurut beberapa ahli dalam buku marketing karangan Ali Hasan pada tahun 2018, saluran pemasaran memiliki arti sebagai berikut. Saluran pemasaran merupakan suatu fungsi dan sistem jaringan perantara yang terorganisasi untuk melakukan semua aktivitas pemasaran yang dilakukan untuk menghubungkan perusahaan dengan pelanggan, yang dikemukakan oleh Berman. Yang kedua, menurut Rosenblum, saluran pemasaran merupakan organisasi kontraktual eksternal yang manajemennya beroperasi untuk membuat pergerakan fisik dan pemindahan pemikiran produk dari perusahaan ke pelanggan agar tujuan pemasaran dapat tercapai. Yang ketiga, menurut Craven, saluran pemasaran merupakan suatu bentuk jaringan organisasional yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan baik barang maupun jasa. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran merupakan suatu kegiatan perusahaan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan yang disediakan oleh perusahaan, dengan harapan pelanggan dapat menikmati secara mudah produk yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya, konsep kepuasan pelanggan, di mana pada dasarnya kepuasan pelanggan ini menurut para tokoh di dalam buku marketing karangan Ali Hasan ada beberapa definisi. Yang pertama, menurut Wilton, kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap hasil kerja perusahaan yang dirasakan konsumen atas harapan dari produk tersebut sebelum pembelian produk dan penggunaan produk setelah pembelian. Yang selanjutnya, menurut Engel, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, menurut Walker, kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara produk yang dirasakan dengan yang diperkirakan sebelum produk digunakan. Kepuasan pelanggan dan kualitas jasa. Menurut Kotler pada 1997 dalam buku Manajemen Pemasaran Jasa, karangan Rambat Lupioyadi,
pada tahun 2013, pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan. Yang kedua, perusahaan harus memiliki kemampuan membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dan perbaikan proses pelayanan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menerapkan partnership accountable, proaktif, dan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Selanjutnya, ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan pada jurnal ini. Yang pertama, berdasarkan pada perhitungan yang telah dibahas di dalam jurnal, dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, reliability atau X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada PT PLN di area Pamekasan Rayon Pamekasan ini. Dan yang kedua, assurance atau X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada PT PLN area Pamekasan Rayon Pamekasan ini. Yang ketiga, Tangibles atau X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada PT PLN area Pamekasan Rayon Pamekasan. Yang keempat, empati atau X4 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada PT PLN area Pamekasan Rayon Pamekasan. Yang kelima, responsiveness atau X5 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada PT PLN area Pamekasan Rayon Pamekasan. Yang keenam, saluran pemasaran atau X6 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada PT PLN area Pamekasan Rayon Pamekasan. Yang ketujuh, variabel reliability atau X1, assurance X2, Tangibles X3, empati X4, responsiveness X5, dan saluran pemasaran atau X6 memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan atau Y pada PT PLN area Pamekasan Rayon Pamekasan ini. Dan variabel yang dominan adalah variabel responsiveness atau X5 dengan nilai koefisien regresi paling besar dibanding dengan variabel reliability, assurance, tangibles, empati, dan saluran pemasaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen Air Mineral Asa di Samarinda, yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Fida Fatimah yang berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Unmul. Baiklah, PT Asa Sumber Rezeki merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK, di mana tingkat persaingan bisnis ini cukup ketat. Untuk menarik minat konsumen, perusahaan dituntut untuk mampu melakukan pemasaran yang tepat sasaran, sehingga perusahaan bisa mengetahui apa saja yang menjadi daya tarik untuk meningkatkan jumlah penjualannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor bauran pemasaran yang terdiri dari produk atau X1, harga atau X2, tempat distribusi atau X3, dan promosi atau X4 terhadap kepuasan konsumen atau Y air mineral Asa di Samarinda, serta untuk mengetahui variabel bauran pemasaran mana yang paling berpengaruh. Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner, sedangkan metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bauran pemasaran atau marketing mix. Bittner dalam Hurriyati tahun 2005 mengemukakan konsep bauran pemasaran tradisi terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran yang diperluas dengan penambahan unsur non-tradisional marketing mix, yaitu orang, fasilitas fisik, dan proses, sehingga menjadi 7 unsur atau 7P, di mana produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen
untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Jadi, produk dapat berupa tangible maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya, harga, di mana harga ini adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat memilih atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Tempat distribusi. Menurut Jiptono, pada tahun 2001, menyatakan bahwa saluran distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, seperti jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Selanjutnya promosi. Menurut Alma, pada tahun 2002, promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ini adalah untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Selanjutnya adalah kepuasan konsumen. Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kinerja suatu produk dengan harapan-harapannya. Selanjutnya, pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen. Indikator dari variabel produk yang terdiri dari kemasan yang beragam dan informasi lengkap dalam kemasan. Meskipun kedua indikator dinilai baik oleh konsumen, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen air mineral ASA di Samarinda. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminanti pada 2012 dan Siagian pada 2012, di mana diperoleh hasil bahwa variabel independen yang terdiri dari produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Banyak masyarakat yang membutuhkan air mineral dalam kemasan untuk berbagai hal. Oleh karena itu, PT ASA memproduksi air mineral dengan berbagai kemasan. Namun, tidak banyak masyarakat yang mengetahui air mineral ASA memiliki kemasan yang beragam karena kurangnya informasi atau iklan mengenai hal tersebut. Informasi lengkap dalam kemasan hampir serupa dari pesaing lainnya, yakni seperti merek, label harga, label halal, lokasi produksi, isi bersih, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan teori produk yang dinyatakan oleh Kotler pada tahun 2000, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau fisik, jasa, orang pribadi, tempat, organisasi, dan ide. Jadi, produk ini dapat berupa tangible maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. Air mineral ASA memiliki nama yang belum cukup dikenal masyarakat setempat. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih memperhatikan serta mengembangkan produknya agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya, pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen, di mana indikator harga yang terdiri dari harga yang cukup murah dan terdapat potongan harga di setiap pembelian dalam jumlah tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian pada tahun 2012, di mana variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Air mineral ASA memiliki harga yang cukup terjangkau bagi semua kalangan dengan berbagai macam kemasan yang dibutuhkan oleh konsumen. Diperoleh hasil bahwa hanya variabel harga atau X2 yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen air mineral ASA di Samarinda. Dan berdasarkan teori Kotler pada 2003, bahwa harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat memilih atau menggunakan produk atau jasa. Air mineral ASA menawarkan produknya dengan varian harga yang berbeda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, ditambah dengan potongan harga pada setiap pembelian dalam jumlah tertentu, sehingga konsumen tertarik untuk menukarkan nilai atau uang mereka agar mendapatkan manfaat dari mengonsumsi air mineral ASA. Hal ini perlu diperhatikan, namun tidak melupakan variabel-variabel lainnya yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen air mineral ASA di Samarinda. Selanjutnya, pengaruh tempat distribusi terhadap kepuasan konsumen, di mana indikator tempat distribusi terdiri dari mudah diperoleh dan tersedia pengantaran dalam jumlah banyak.
Meskipun kedua indikator dinilai baik oleh konsumen, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen air mineral Asa di Samarinda. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aminanti pada tahun 2012 untuk kepuasan pelanggan toko busana muslim Danish Collection Pati dan Siagian tahun 2012 untuk kepuasan pembeli rumah pada perumahan Meranti Permai, Kota Pemantang Siantar, di mana variabel tempat berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, berdasarkan teori tempat yang dinyatakan oleh Jiptono pada tahun 2001, saluran distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Kurangnya informasi mengenai lokasi cabang PT Asa kepada konsumen sehingga terkadang kesulitan dalam mendapatkan air mineral Asa dengan berbagai ragam kemasan yang dibutuhkan oleh konsumen. Mudah diperoleh, air mineral Asa tersebar di daerah Kalimantan Timur, tak terkecuali di Samarinda, tempat atau cabang PT Asa yang ada mempermudah konsumen dalam melakukan penyampaian secara langsung atas keluhan-keluhan yang dihadapi. Dengan dekatnya lokasi cabang PT Asa akan mudah dalam penyebaran jumlah pasokan air mineral di Asa di Samarinda. Dan yang terakhir yaitu pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen, di mana indikator promosi yang terdiri dari iklan di media menarik dan sering dijumpai di pameran. Tidak berpengaruhnya variabel promosi terhadap kepuasan konsumen air mineral Asa di Samarinda ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminanti pada tahun 2012 dan Siagian pada tahun 2012. Berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Alma pada tahun 2002, promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa, sehingga tujuan promosi ini adalah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Informasi air mineral Asa di berbagai media massa atau media elektronik yang dilakukan masih belum diketahui oleh sebagian konsumen, dan akan lebih baik lagi jika melihat dan menerapkan strategi promosi yang ada pada pesaing lainnya agar konsumen dapat tertarik untuk membeli serta merekomendasikannya kepada pihak lain. Sehingga dari hasil analisis yang diperoleh, ternyata variabel independen yang dilakukan dan yang terdiri dari produk, harga, tempat distribusi, dan promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen air mineral Asa di Samarinda. Dan hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminanti pada tahun 2012 dan Siagian pada 2012, di mana diperoleh hasil bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat distribusi, dan promosi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan toko busana muslim Danish Collection Pati dan kepuasan pembeli rumah pada perumahan Meranti Permai, Kota Pematang Siantar. Serta dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan oleh PT Asa masih terjangkau dan cukup murah dibandingkan dengan air mineral merek lainnya. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen produk air mineral Asa di Samarinda, dapat disimpulkan bahwa uji F menunjukkan nilai signifikan F hitung lebih besar dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel produk, harga, tempat distribusi, dan promosi secara serentak atau simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, dikarenakan nilai koefisien determinasi rendah, sehingga hipotesis penulis ditolak. Berdasarkan analisis uji T parsial, diketahui bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen karena nilai harga lebih kecil dari alpha. Di antara variabel bebas yang diteliti, variabel yang paling berpengaruh adalah variabel harga. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.